Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Ardila Yulena Putri, NPM 21130533226. Saya akan meresu materi tentang Pramuka Siaga. Pembahasan pertama ada pengertian pramuka siaga. Nah, pramuka siaga itu apa sih? Jadi siaga itu kelompok pramuka yang umurnya 7 sampai 10 tahun. Nah, kenapa sih disebutnya siaga? Karena sebagai kiasan gitu. Rakyat Indonesia waktu itu selalu menyiagakan dirinya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dengan berdirinya Budi Utomo tahun 1908 sebagai tonggak awal perjuangan bangsa Indonesia. Selanjutnya kita akan bahas kode kehormatan dalam pramuka siaga. Nah, kalau kode kehormatan dalam pramuka siaga sendiri ada dua. Yang pertama adalah Dwi Satya dan yang kedua ada Dwi Dharma. Dwi Satya itu janji pramuka siaga, kalau Dwi Dharma itu ketentuan moral dalam pramuka siaga. Bunyi Dwi Dharma itu gimana? Demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan, negara kesatuan Indonesia, dan mengikuti tata krama keluarga, setiap hari berbuat kebaikan. Kalau misalkan yang Dwi Dharma itu siaga berbakti kepada ayah dan ibundanya, siaga berani dan tidak putus asa. Nah, jadi dua tadi itu adalah dua ketentuan moral ya, standar moral buat si pramuka siaga itu bertingkah laku di masyarakat. Nah, kalau misalkan ada anggota pramuka siaga yang tidak sesuai sama standar moral tadi, ya berarti dia belum bisa disebut pramuka siaga seutuhnya gitu loh. Kita bakal bahas tentang satuan dalam pramuka siaga. Nah, kalau misalkan satuan terkecil dalam pramuka siaga itu namanya barung. Kemudian kalau misalkan satuan terbesar yang namanya perindukan. Biasanya barung ini nih anggotanya 5 sampai 10 orang. Paling banyak 10 orang ya. Nah, terus habis itu kalau misalkan pemimpinnya barung itu namanya pinrung. Kemudian kalau misalkan memimpin perindukan gitu kan, satuan-satuan baru tadi itu namanya sulung. Nah, pemimpin barung itu dipilihnya sama si anggota barung tadi kayak gitu. Kemudian kalau misalkan pembina pramuka siaga putra dipanggilnya Yanda, pembina pramuka siaga putri dipanggilnya Bunda. Kemudian kalau pembantu pembina pramuka siaga putra dipanggilnya Pakci, pembantu pembina pramuka siaga putri dipanggilnya Buci kayak gitu. Terus abis itu wadah pembinaan di pramuka siaga ini disebutnya perindukan. Kenapa? Karena ya anak-anak seusia siaga itu masih menginduk gitu sama ayah dan ibundanya, kayak keluarga kan. Makanya kiasannya keluarga bahagia kayak gitu. Kemudian lambang dari pramuka siaga, maksudnya kalau barisan ya gitu, itu membentuk lingkaran gitu. Nah, ini tuh mengandung filosofi bahwa pramuka siaga itu fokus pada satu titik. Nah, nanti itu pembinanya di tengah lingkaran itu gitu, buat memimpin pramuka siaga tadi kayak gitu. Selanjutnya kita bakal bahas intinya banget nih, tingkatan dalam pramuka siaga. Ada apa aja sih? Ada siaga mula, siaga bantu, dan siaga tata. Oke, selanjutnya adalah siaga mula. Nah, siaga mula ini kan berarti artinya awal, pokok yang paling awal, yang paling dulu, pangkalnya gitu. Jadi pokoknya dasar banget siaga mula ini. Nah, untuk mencapai tingkatan siaga mula harus memenuhi ketentuan syarat-syarat kayak rajin dan giat mengikuti latihan perindukan siaga, sekurang-kurangnya 6 kali latihan berturut-turut, hafal dan mengerti isi Dwi Dharma dan Dwi Satya, dapat memberikan salam pramuka, kemudian tahu arti kiasan warna bendera-bendera kebangsaan Indonesia, terus tahu sikap yang harus dilakukan waktu bendera itu dikibarkan atau diturunkan, kemudian bisa berbahasa Indonesia dengan baik waktu pertemuan-pertemuan siaga, dapat dengan hafal lagu kebangsaan Indonesia Raya pada bait pertama di muka perindukan siaga atau di muka pendengar-pendengar lain, terus tahu sikap yang harus dilakukan waktu lagu kebangsaan itu dinyanyiin pas upacara. Terus habis itu juga memiliki buku tabanas, tabungan pramuka atau buku tabungan pelajar, kemudian membayar iuran kepada bus depannya sedapat-dapatnya dengan uang yang diperoleh dari usahanya sendiri. Terus habis itu selalu menjaga kebersihan badan dan kerapian.
Kemudian keagamaannya, kalau misal yang agama Islam itu harus bisa mengucap kalimat syahadat, mengucap Al-Fatihah. Kemudian yang agama Protestan itu harus bisa buat tanda salib, bisa mengucap doa harian. Terus yang agama Katolik itu harus hafal ayat 31, terus bisa mengucap doa sederhana. Yang agama Hindu itu tahu nama agama yang dianutnya, terus tahu cara dan nama-nama alat di persembahyangan agama Hindu. Terus yang agama Buddha tahu nama agama yang dianutnya, terus hafal Trisarana. Selanjutnya kita bakal bahas siaga bantu. Nah, kalau siaga bantu ini lebih ke membantu pekerjaan-pekerjaan tertentu. Nah, seorang anggota pramuka siaga bisa disebut siaga bantu kalau misalkan memenuhi syarat-syarat kayak rajin dan giat mengikuti latihan perindukan siaga bantu sekurang-kurangnya 10 kali latihan, kemudian bersungguh-sungguh mengamalkan Widharma dan Wisatya, tahu arti lambang gerakan pramuka, dapat memelihara bendera kebangsaan Indonesia, tahu nama negara, ibu kota negara, kepala negara Republik Indonesia, hafal Pancasila, kemudian tahu nama dan alamat kepala desa serta beberapa tokoh penting masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya, dapat membaca jam, dapat menyebutkan minimal 4 arah mata angin, dapat mengikuti latihan-latihan keseimbangan, kemudian dapat melempar dan menerima bola dengan tangan kanan dan kiri, dapat membuat dan menggunakan simpul mati, simpul anyam, simpul pangkal, kemudian memiliki buku tabanas, buku tabungan pramuka atau buku tabungan pelajar, dan sudah menyimpan uang di buku tabungan itu minimal 8 minggu setelah menjadi siaga bantu. Kemudian memelihara kebersihan salah satu ruangan baik di rumah, di sekolah, di tempat ibadah atau di tempat lain. Kemudian bisa mencuci dan melipat pakaiannya sendiri. Kemudian memelihara salah satu jenis tanaman berguna atau salah satu jenis binatang ternak minimal 2 bulan. Kemudian membayar uang iuran kepada Gus Depannya uang iuran kepada Gus Depannya sedapat-dapatnya dengan uang yang diperoleh dari usahanya sendiri. Kemudian keagamaan. Nah, keagamaan kalau misalkan agama Islam, dia harus apal rukun iman dan rukun Islam. Kemudian yang agamanya Katolik, ya dia harus tahu syahadat Katolik, doa pagi, doa malam, terus apal lagu Natal. Habis itu juga kemudian tahu riwayat hidup orang suci di Katolik. Kemudian harus hafal doa Bapa Kami, 3 buah nyanyian Kristen, dan harus tahu hikayat dari sebuah Alkitab. Kemudian yang agama Hindu itu harus tahu tujuan hidup agama Hindu apa. Kemudian yang agama Buddha itu udah ngelakuin kebaktian baik sendiri atau bersama-sama gitu. Selanjutnya adalah siaga tatana. Ini merupakan tingkat terakhir dari tingkatan siaga setelah siaga mulia dan siaga bantu. Tapi ada pramuka Garuda kalau misalkan kita udah nyelesain siaga tata. Nah, buat mencapai tingkatan siaga tata kita harus memenuhi syarat-syarat kayak rajin dan giat mengikuti latihan perindukan siaga bantu sekurang-kurangnya 10 kali latihan. Kemudian dapat memperlihatkan cara menaikkan dan menurunkan bendera kebangsaan pada saat upacara. Kemudian tahu beberapa hari raya nasional dan beberapa nama tokoh pahlawan nasional, tahu sejarah lagu bangsa Indonesia Raya, tahu arti lambang negara Republik Indonesia. Kemudian tahu beberapa nama negara tetangga dan bendera kebangsaannya. Untuk putri dapat memasang buah baju dan menyalakan api. Untuk putra dapat membuat 2 macam prakarya dari 2 macam bahan yang berbeda. Kemudian dapat menyampaikan berita secara lisan, dapat memperoleh keterangan untuk melakukan pertolongan pertama, dan dapat menghubungi orang seperti polisi, pamong praja, rumah sakit, dokter, dan keluarga korban. Kemudian dapat mengikuti salah satu cabang olahraga atletik atau salah satu cabang olahraga renang. Kemudian memiliki buku tabanas, buku tabungan pramuka atau buku tabungan pelajar, dan sudah menyimpan uang di buku tabungan itu selama minimal 8 minggu setelah menjadi siaga bantu. Kemudian membayar iuran wajib pada Gus Depannya sedapat-dapatnya dengan uang yang diperoleh dari usahanya sendiri. Terus mempunyai minimal 1 tanda kecakapan khusus memelihara kebersihan di salah satu ruangan baik di rumah, di sekolah, di tempat ibadah atau di tempat lain. Kemudian keagamaan. Untuk yang beragama Islam itu harus bisa melaksanakan sholat dan mengucap doa harian. Kemudian yang beragama Katolik itu
harus tahu doa iman, doa harapan, doa cinta kasih, doa taubat. Kemudian yang beragama Protestan itu harus hafal ya 31. Kemudian yang beragama Hindu itu harus hafal Triparana dan nama 4 buah kitab suci pokok agama Hindu. Kemudian yang agama Buddha itu harus hafal parita wajib seperti parita Pancasila dan parita puja. Oke, TKU untuk siaga itu berbentuk janur atau disebut mancung, yakni kelopak bunga kelapa yang baru tumbuh. Nah, kelopak bunga itu dimiringkan gitu ya, dimiringkan condong ke arah batangnya kayak gitu. Nah, ini tuh melambangkan pramuka siaga yang masih condong ke keluarganya, ke orang tuanya kayak gitu. Nah, terus kelopak bunga kelapa yang mulai merekah menggambarkan pertumbuhan tanaman. Hal ini menggambarkan pramuka siaga yang akan tumbuh menjadi tunas calon bangsa. Selain tanda kecakapan umum, ada tanda kecakapan khusus. Nah, tanda kecakapan khusus ini sesuai sama minat bakatnya si pramuka siaga. Kalau tanda kecakapan khusus ini punya tingkatan, yaitu Purwa, Madya, Utama. Nah, kalau TKK ini bentuknya tuh segitiga sama sisi, yang masing-masing sisinya tuh sepanjang 3 cm dan tingginya tuh 2 cm. Nah, kalau misalnya TKK ini dipakainya di sisi sebelah kanan di sekitar kuarda, membentuk setengah lingkaran, kemudian menghadap ke bawah, sudut lancipnya sebanyak 5 buah. Selanjutnya kita bakal bahas kegiatan dalam pramuka siaga. Nah, kalau misalkan kegiatan dalam pramuka siaga itu pesta siaga. Pesta siaga ini dalam bentuk perkemahan besar yang dilaksanakan selama 1 hari. Kegiatannya tuh kayak permainan bersama, pameran siaga, pasar siaga, dharma wisata, kemudian ada karnaval. Kemudian kalau misalkan di pesta siaga ini bisa dilaksanakan di tingkat koordinator daerah, kemudian kuartir ranting, kuartir cabang, korwil, dan koordinator dan kuartir daerah kayak gitu. Oke, selanjutnya ada pembukaan dan penutupan dalam pramuka siaga. Nah, kalau misalkan pembukaan, step-stepnya tuh gimana sih? Step-stepnya yang pertama tuh kita memeriksa dulu kebersihan dan kerapian anggota, kemudian memilih barung terbaik untuk dijadikan pemimpin upacara. Nah, barung terbaik itu menyiapkan perlengkapan upacara. Terus habis itu pemimpin upacara tuh memanggil semua anggota perindukan buat membentuk lingkaran besar menghadap standar bendera. Kemudian si pembina siaganya dijemput sama pemimpin upacara ke tengah lingkaran menghadap standar bendera, menghadap pintu upacara. Kemudian pembantu pembina siaga itu masuk ke lingkaran upacara. Terus pemimpin upacaranya mengambil bendera untuk dikibarkan. Kemudian saat bendera masuk ke upacara, ke lingkaran upacara, maka semua anggota perindukan itu memberi hormat sampai selesai. Setelah itu pemimpin upacara membacakan Pancasila itu diikuti semua anggota perindukan. Terus si pembina siaga itu kan baca Pancasila, terus diikuti sama semua anggota perindukan. Terus kalau misal yang si pemimpin upacaranya itu membaca Dwi Dharma, terus diikuti sama semua anggotanya juga. Terus habis itu pembina siaganya itu menyampaikan hak. Kemudian pemimpin upacara itu kan balik ke barungnya. Terus habis itu pemimpin upacara itu mengumumkan hal-hal yang perlu diketahui sama si anggota perindukan. Terus habis itu pemimpin upacara itu doa, terus diikutin sama semua anggota. Nah, penutup sama aja, bedanya kalau misalkan pembukaan itu kan masuk ya, mau awal mulai kegiatan. Kalau misalkan yang penutup berarti kan keluar mau selesai kegiatan, kayak gitu aja. Oke, sampai sini aja presum dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.